وما يرضى حمدا ويتبع ولا يجوز ولا يفعل بالسماوات ولا في الأرض وما شئت من شيء تعلم عددا ولا حمد الحمد وعددا ما ظهر على ذكرك وباطلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد. Rahimani wa rahimakumullah. Jamaah mushola Allah yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan Allah satu-satunya zat yang senantiasa memberikan banyak nikmat serta kebaikan. Allah yang telah memudahkan semua urusan kita, Allah yang melindungi kita dari segala keburukan, dan Allah juga yang memilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin untuk hadir di salah satu tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu masjid atau mushola yang kita cintai. Allah juga yang memilih kita di antara sekian banyak yang hadir di mushola untuk tetap duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga Allah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, semoga salat tercurahkan kehadiran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang sangat positif kaum sudah yang beriman kiamat kelak mendapatkan syafaat dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama-sama kita hormati Allah muliakan, Ketua DKM Mushola Anur, kita dari pengurus. Jazakallah khairan atas semua kebaikannya yang terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Kita doakan siapapun yang berbuat baik untuk mushola ini, semoga Allah berikan keberkahan di dunia dan akhirat. Allah mudahkan semua urusan kebaikannya dan menjadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah yang diulang kepada keturunan yang soleh dan saleh. Jamaah sekalian, di kesempatan malam ini kita juga patut bersyukur karena kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara sahabat yang ada yang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang diuji dengan masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik, dijadikan setiap musibah sebagai penggugur dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf pada kalian, pada jamaah, biasanya kita itu bertemu di awal bulan ini, saat itu Ahad. Pada Allah Masya Allah, ya saya memprediksi perjalanan lancar, ternyata macet ya, dari Bogor, dari sisi jam 5 Indonesia, ternyata sampai warung Bogor itu jam maghrib, pas maghrib, sehingga tidak mungkin saya mengejar di sini. Sehingga ya jamaah sebagian sudah menunggu, sudah niat yang bulat yang kuat untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya harus membayar hutang itu, sehingga harus menuntaskan kajian yang sudah kita rencanakan dengan baik. Nah, jemaah sekalian, temanya mungkin masih sama dengan apa yang kita rencanakan seperti di awal, yaitu pentingnya ilmu sebagai gerbang dari seluruh ibadah. Kenapa ini perlu diulang dan terus diingatkan? Karena
banyak di antara kita yang menyepelekan ilmu. Bahkan jamaah sekalian, kewajiban menuntut ilmu pun sampai hari ini kita tidak sadar. Baca berapa banyak orang-orang yang bahasa sederhananya nggak mau ngaji, nggak mau nuntut ilmu. Padahal nuntut ilmu itu hukumnya apa? Tolak ilmi, mari dapat ala ulus. Nuntut ilmu itu hukumnya apa? Jadi yang namanya wajib kalau tidak ditunaikan hukumnya apa? Berdosa. Tapi berapa banyak di antara kita yang dia tidak merasa berdosa ketika tidak menuntut ilmu? Ya biasa aja dia. Padahal ketika dia tidak menuntut ilmu, dia berdosa karena menuntut ilmu apa? Bahkan Nabi SAW sampai mana dalam bahasa tidak mau beliau hujan sahabat. Kalau kami melihat ada taman-taman surga, maka mampu datang. Para sahabat bertanya, datang di taman surga. Apa yang hujan? Taman surga itu? Kata Nabi, taman surga itu adalah ilah komputer, halaqah dan zikir atau majlis ilmu. Karena yang namanya Allah, kata Nabi itu tidak masuk di dalam surga. Kalau kamu lihat ada yang surga, kalau kamu lihat surga dalam surga, oke. Sahabat itu tahunya kalau surga itu adalah baik di Masjid Nabawi. Tahunya itu. Makanya taman surga itu. Maka ketika Nabi jelaskan taman surga adalah ialah ketika majlis ilmu, maka ini menunjukkan betapa pentingnya orang-orang itu menuntut ilmu. Suruh duduk, suruh datang, ya, dan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, oleh karena itu, jemaah sekalian azza wa jalla wa rahimani wa rahmatullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengutip perkataan dari Imam Bukhari. Beliau punya bab khusus dalam kitabnya. Apa bab khususnya? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi berilmu sebelum berkata dan berbuat. Bayangkan jemaah sekalian, azza wa jalla. Jadi Imam Bukhari melihat bahwa sebelum ngomong, sebelum berbuat harus punya ilmu. Dalilnya beliau mengatakan, menyampaikan di surat Muhammad ayat 19, kata beliau, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidati. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah, tidak ada ilah yang bersembah selain Allah, dan mohon ampun bagi dosanya. Dalam ayat ini menunjukkan apa? Berilmu dulu, ya. Fabudan bila ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi ayat ini menunjukkan sebelum kita melakukan sesuatu harus punya ilmu. Jadi ilmu itu adalah pintu gerbang seluruh amal-amalan kita. Sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat, maka harus ada deklarasi apa itu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, man ada Allah bi ghairi ilmi kana ma yusibu akthar mimma yusib. Orang yang beribadah tanpa dibekali dengan ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Jadi orang yang beribadah tanpa dibekali dengan ilmu, rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Saya beri contoh, misalnya anak kecil. Anak kecil yang ke masjid kurang ilmu, tidak bekal ilmu, tidak ada bekal ilmu. Maka yang terjadi apa yang terjadi itu sudah ribut ya, mengganggu orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena dia tidak cukup ilmu. Dia tak tahu kalau di masjid ada adab-adabnya. Dia tak tahu kalau orang sedang sholat tidak boleh mengganggu dan mengganggu. Dia tak tahu. Maka anak kecil yang ke masjid kurang ilmu, rusaknya lebih banyak daripada masalah. Ada nggak masalah yang anak kecil ke masjid? Ada. Apa? Mengenalkan dengan masjid, ya, melatih sedikit mungkin untuk kenal dengan sholat misalnya. Ada baik, tapi apa? Rusaknya lebih banyak daripada masalah. Kenapa? Karena kurang ilmu. Tapi kalau anak-anak dibekali ilmu, diajarin adab-adab di masjid, akhlaknya bagaimana dan sebagainya, maka insya Allah keberadaan dia di masjid tidak akan memberikan dampak buruk.
menunjukkan bahwa ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu rusaknya lebih apa? Termasuk mohon maaf kita rumah tangga ini juga bagian daripada ibadah. Kalau kita ibadah rumah tangga, masya Allah, kurang ilmu banyak dampak buruknya dalam membangun rumah. Kalau ditanya di lain, mohon maaf, anak-anak sekarang kira-kira yang menyebabkan rusak akhlak anak-anak sekarang apa ya? Yang pertama apa menyebabkan? Apa? HP. Selalu nomor satu apa? Padahal kalau kita tanya balik, siapa yang beli HP? Iya, ada itu jangan. Kita nggak sadar, kita selalu gara-gara HP nih. Sebagai orang yang ini setan gepeng gitu. Gara-gara setan gepeng yang dia lupa yang beli HP itu ada peran orang tua di situ. Bukan nggak boleh anak pakai HP, bukan. Emang ini zaman itu anak-anak berinteraksi dengan HP, tapi berkali dulu ilmunya. Berikan aturan-aturan ketika memegang HP. Jam berapa sampai jam berapa? Terus apa yang dilakukan dengan HP dan lain sebagainya, itu namanya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada masalah. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun, kalau kurang ilmu, maka rusaknya lebih banyak. Bahkan Nabi Muhammad SAW ada orang yang umurnya sekitar 60 tahun. Memang ada orang yang sholatnya, bukan ya, sholatnya selama 60 tahun. Jadi umurnya berarti lebih dari 60. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad SAW, 60 tahun dia sholat, tidak ada satupun sholat yang diterima. Dia sholatnya berapa tahun? 60 tahun. Bukan umurnya lebih. Kita umur aja belum nyampe kan itu. Tapi ini ada orang yang sholatnya 60 tahun. Tapi tidak ada yang diterima. Kenapa? Ada nanti dia sempurna ruku, tapi tidak sempurna sujud. Dia sempurna sujud, tapi dia tidak sempurna ruku. Berarti berkaitan sujud dan ruku itu berkaitan dengan apa? Kita nggak tahu sujud yang benar atau bagaimana. Ya, berapa banyak kita nggak tahu anggota sujud. Ada 7. Kata Nabi anggota sujud ini 1. Nabi berikan isyarat antara kening dengan hidung dan 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung. Ini anggota sujud. Berapa baik dari kita yang sujudnya begini? Gitu. Allah. Ya begini nggak perlu. Padahal anggota sujud 2. Sepele ya? Sepele banget. Bahkan ada sahabat yang habis sholat datang lagi datang itu sholat lagi, sholat kamu suruh sholat lagi. Sholat itu baru bertanya masa saya bersolat tapi kata Nabi kamu belum. Kenapa? Karena ada Nabi sesungguhnya dalam setiap gerakan sholat ada namanya tumakninah. Tumakninah bagian dari rukun. Berapa baik kata kita sepele masalah tumakninah. Kita tahu tumakninah apaan. Sholat, dari nggak ada tumakninahnya. Bisa karena itu bagian dari rukun. Inilah yang dimaksud kalau kita tidak punya ilmu, rusaknya lebih daripada masalah. Maka jemaah sekalian, mari kita siapkan ilmu dalam apa? Mengarungi kehidupan. Kita kalau hidup tidak punya ilmu, terutama ilmu agama tentunya, maka tentu ini akan menjadi kecelakaan bagi kita. Nanti ada beberapa ilmu yang juga perlu kita bedakan. Karena ada ilmu yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, ada juga ilmu dengan urusan dunia yang masyarakat. Artinya memang ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu tidak wajib, ya. Dan kalaupun ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Misalnya, kalau ilmu yang fardu kifayah, misalnya ilmu ngurusin jenazah, harus ada nggak? Apakah setiap orang harus bisa? Minimal kalau di desa ada apa? Ada amil dah gitu ya, yang bisa ngurusin jenazah.
Harus ada. Walaupun setiap kita tidak mesti punya ilmu. Ilmu tafsir harus ada nggak ilmu tafsir? Harus ada. Apakah kita semua harus paham tafsir? Nah, nggak apa-apa kita nggak paham tafsir. Yang penting ada pahamnya gitu. Ini ilmu yang satunya baru gimana? Membaca kitab Bimbel bisa gitu. Apakah wajib? Enggak. Tapi harus ada orang yang bisa baca ilmu agar apa tadi ilmu itu terjaga kesehatan. Tapi ada ilmu yang fardunya fardu ain. Fardu ain apa? Ilmu sholat itu fardu ain. Artinya apa? Setiap kita harus punya ilmu. Kenapa? Kalau nggak punya ilmu sholat, terus sholatnya gimana? Ya saya mah jamaah Ustaz, ya nggak bisa. Katanya kalau jamaah ini kesalahan besar. Katanya kalau jamaah kan semuanya ditanggung jawab. Itu enak banget gitu. Ibu berapa tahu dia semua ditanggung. Yang dimaksud jamaah ditanggung imam itu adalah bacaan Al-Fatihah ditanggung juga. Misalnya kita terlambat, tadi bisa terlambat nih, imam sudah baca surat apa tadi? Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Udah terakhir ya. Tidak ada Allah Akbar. Terus kita bilang Allah Akbar, kita belum baca Fatihah. Sementara imam sudah rukuk. Nah, ini bacaannya apa ini imam? Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Begitu imam rukuk kita rukuk, sementara kita belum baca Fatihah. Sementara katakan dia sudah selesai salat liman lam yaqra bifatiha. Tidak sah orang salat kalau membaca Fatihah. Sementara kita harus itu gimana? Maka Fatihah kita ditanggung imam. Sudah itu tadi, dan kita dapat bilangan satu rakaat karena ikut rukuk bersama. Ini artinya kalau itu ditanggung Fatihah kita ditanggung imam. Makanya imam itu bacaan Fatihahnya harus benar. Karena dia menanggung tadi makmum-makmum yang benar. Itu yang dimaksud kita. Bukan saya nggak bisa sholat, pokoknya saya bagaimana imam ya. Lalu bagaimana ceritanya? Imam begitu saya begitu, imam begitu saya begini. Boleh ya? Ya kedua, apakah kita selalu berjawab saja? Tidak. Terus kalau salah sendiri gimana? Makanya dari imam sudah sempurna, saya kita nggak sempurna, kita begitu. Maka itu benar. Rusak salah kita. Walaupun berjamaah bersama. Jadi jangan kegeeran itu tidak namanya sholat terserah. Makanya kenapa orang yang mau jadi imam itu nanggung jamaah namanya ya nggak bisa lah, berat ya. Jadi imam menanggung bacaan Fatihah makmum, bukan seluruh sholatnya ditanggung. Walaupun kita rusak, pokoknya yang imam akan semua akan diminta pertanggungjawaban masing. Makanya ilmu sholat kalau alim saja kita harus berilmu. Di sholat ada apa sih? Sholat ada baca Quran, kan baca Fatihah. Berarti apa tadi? Baca Fatihah, baca Quran kemudian menjadi apa? Kan kayaknya begini. Yang menjadi syarat wajib itu, yang menjadi syarat diterimanya ibadah, maka itu menjadi wajib. Seperti wudhu, apa hukumnya wudhu? Ya nggak wajib, tapi begitu menjadi syarat saja sholat, wudhu menjadi wajib. Kenapa bapak baca Quran? Apa? Kalau itu benar, apa? Tapi karena kita itu sholat itu baca Quran, sholat itu baca Quran, berarti kita harus bisa baca Quran menjadi apa? Jadi kembali lagi sejauh mana kita mau belajar, kita mau punya ilmu atau kalau enggak, maka ibadah kita akan rusak. Maka yang sholat jangan GR dari keluar. Yang penting baru sholat. Belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa?
kurangnya ilmu. Ya, nanti di penghujung kita akan sampaikan salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian, Nazalallahu rahimani wa rahimahullah. Selanjutnya ini saya akan sampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini mudah-mudahan dari sini memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya kedudukan ilmu itu amat sangat penting. Nah, jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apa inna dunya bi arba'ati nafar." Kata Nabi, dunia ini yang hari ini kita berada di dalamnya itu dibagi, manusia itu dibagi menjadi 4, ya. Jadi penghuni apapun yang ada di dunia ini, isinya dunia ini, manusia dibagi menjadi 4 bagian, 4 kriteria. Siapa saja kelompoknya, kemudian jadi ternyata pembagian manusia ini hanya ada pada 2 kategori. Jadi bagi 4 tapi kategorinya 2. Kategori ilmu dan harta. Jadi dunia ini kalau nggak harta ya ilmu, gitu. Nah, di antara ilmu dan harta ini manusia dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi dunia ini isinya apa? Harta dan ilmu. Pertanyaan saya adalah, kalau suruh pilih, mendingan dapat ilmu dapat harta? Benar nih, dapat ilmu dapat harta? Ilmu nggak dapat harta nggak? Ya tentu nanti akan ada berkaitan. Tapi lihat ya, mana kedudukan ilmu dengan harta, mana yang lebih mulia. Yang pertama ini ada 4 golongan. Kata Nabi Muhammad SAW, Abdul. Yang pertama, razaqallahu malan wa ilman. Di generasi pertama, kelompok pertama itu adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya malan wa ilman, dikasih harta dan juga dikasih apa? Ilmu. Apa yang terjadi kalau orang itu dikasih harta sama ilmu? Lihat, fahuwa yattaqi fihi rabbahu, maka dia bertakwa kepada Tuhan dengan harta itu. Kemudian apa lagi? Yang kedua, wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung silaturahmi. Dia punya duit, dia punya ilmu. Yang ketiga, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui ada hak Allah di dalamnya. Fahadha bi afdalil manazil, ini adalah kelompok yang terbaik. Jadi kelompok yang pertama itu dikasih apa tadi? Harta dan ilmu. Ngapain dia? Yang pertama, dia bertakwa dengan harta dan ilmu. Yang kedua, dia menyambung silaturahim. Yang ketiga, dia mengetahui ada hak-hak Allah di dalam harta tersebut. Apa maknanya jemaah sekalian? Jadi orang itu kalau dapat harta dan ilmu, dia bertakwa. Nah, takwa itu jemaah sekalian lebih kepada meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ya, makanya ada penghalang. Artinya orang yang bertakwa itu menghindari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka. Jadi kalau ada orang yang kaya dan dia berilmu, maka dia akan menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Pertanyaan saya, orang kaya sama orang miskin, peluang berbuat maksiat gedean mana? Orang kaya orang miskin? Miskin. Sekarang pertanyaannya, yang main judi online itu orang yang punya duit atau nggak punya duit? Punya duit. Nggak mungkin main judi nggak punya duit. Orang yang datang ke diskotik punya duit atau nggak punya duit? Bahkan Pak, dulu ya pernah ada berita itu TV. Ada jablay online, prostitusi online. Itu tarif semalamnya berapa? 100 juta. Bayangin, 100 juta semalam. Kira-kira yang booking ini orang kaya atau miskin? Kira-kira orang kuliah ada nggak?
Kalau punya 100 juta buat apa? PRT. Kalau punya 100 ngapain? Haji. Alhamdulillah kalau haji banyak kali lagi. Iya, kita tuh orang kaya kalau nggak punya ilmu rusak. Makanya ini yang pertama adalah dia kaya berilmu. Makanya dia menjaga. Makanya Pak Mama dan sahabat itu orang kaya itu cenderung berbuat maksiat lebih besar daripada orang miskin. Kenapa? Karena dia punya duit. Tadi mau ngapain? Kemaksiatan, tempat-tempat maksiat terbuka lebar. Tapi kalau miskin mau ngapain? Ada nggak orang miskin masih ada, tapi tidak semudah orang. Makanya dia bertakwa kepada Allah dengan apa itu? Dia punya ilmu, dia bertakwa, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Dia punya harta, dia punya ilmu, sambung silaturahmi. Kira-kira kalau kita mau berwujud silaturahmi perlu duit nggak? Perlu duit nggak? Buat apa duitnya? Hah? Oleh-oleh. Yang pertama dulu Pak, sebelum oleh-oleh buat apa dulu? Buat bensin. Kan kita menjadi orang pakai apa? Kendaraan. Buat oleh-olehnya. Saya pernah orang Sulawesi yang saya tetangga itu, dia pulang itu 2 tahun atau 3 tahun gitu, nggak berani setiap tahun. Kenapa? Karena setiap pulang itu harus banyak bertemu. Kenapa? Kan datang ke saudara masih belum perjalanannya juga butuh. Maka orang yang punya ilmu dan harta yang kunjungi saudara silaturahmi. Kenapa? Dia tahu keutamaan dari silaturahmi apa? Ya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan. Dia tahu manfaat daripada silaturahmi. Maka ketika dia silaturahmi kepada saudara-saudaranya, kenapa dia lakukan itu? Dia punya ilmu, dia punya. Alhamdulillah. Orang seperti ini tadi kata Nabi yang biasa saudara di akhir manazil dia kelompok terbaik di dunia. Kemudian apa lagi? Apa yang dilakukan dengan harta dan ilmunya itu? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tahu harta yang dia miliki ini ada hak-hak orang lain, ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka dengan hartanya dia bersedekah. Musola An-Nur, alhamdulillah, ini berada di lingkungan orang yang punya harta dan punya ilmu. Apa yang terjadi? Ini bisa terwujud. Musola secantik ini, musola sebagus ini tidak mungkin terwujud kalau tidak ada orang kaya. Tapi orang kaya ini yang punya ilmu, ngertinya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan. Makanya Pak, bersyukur kita di rumah. Benar, bersyukur kita berada di wilayah yang dikelilingi oleh orang-orang yang Allah diberikan harta dan ilmu. Kenapa? Ibadah lebih mudah, ibadah lebih enak. Tuh, saya beberapa kali saya tugas di Jawa Barat itu sebagai asesor. Itu kalau tugas ke daerah itu kan, ke daerah-daerah dalam itu, masya Allah. Kita untuk sholat aja Pak, sedih. Udah maaf ya, maksud musolanya begitu. Fasilitas tempat sholat itu pokoknya nggak ada. Kenapa? Ya masyarakatnya dalam kondisi yang sudah memang nggak punya harta, sama agama juga jauh. Bahkan ada di salah satu tempat itu azan itu azan jam 5. Saya kan nggak ada itu. Ini azan apa? Azan asar. Kok baru asar jam 5? Dia bilang, iya, soalnya dia baru pulang dari sekolah. Jadi dia nungguin pulang dulu, sampai beres semua baru sholat. Dan dia azan dengan sesuai dengan ya kalau di sini mah kan azan sesuai dengan apa? Waktunya. Jawa nggak ada jamaahnya. Nggak ada jamaah. Saya jawab dan dikasih apa? Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Udah masuk belum itu? Kriteria ini udah masuk belum?
Dikasih harta, ada. Dikasih ilmu, alhamdulillah. Berarti kita menjadi apa? Di afdalil manazil, kelompok yang terbaik. Itu baru satu kelompok dari berapa? 4. Yang kedua, wa abdul wazallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Nah itu lagi. Dia dikasih ilmu, tapi nggak dikasih harta. Ya, kalau tadi kan dikasih harta dan dikasih ilmu. Yang kedua ini dia dikasih harta, dikasih ilmu, tapi nggak dikasih harta. Miskin, tapi punya ilmu. Apa yang terjadi? Tadi kan berada. Bahwa sadiqun niyah, karena dia punya ilmu, dia punya sadiqun niyah, niat yang baik. Niatnya apa? Ya dia berkata, "Lau anna li malan la amirtu bi amali fulan." Kalau saya punya harta, saya mau pengen kayak Pak Haji Alu. Saya pengen kayak si fulan yang sedekah yang begini yang begitu. Saya pengen kayak dia. Kalau punya harta, saya pengen haji, saya pengen umroh. Kalau punya harta, niatnya shadiqun niyah, dia benar. Karena punya apa? Ilmu yang menyelamatkan orang. Walaupun miskin, tapi niatnya apa yang terjadi dengan masker? Kata lagi bahwa biniyatihi fa'adruhu mansawa'un. Dia dengan yang pertama tadi pahalanya sama. Tadi orang kaya bangun masjid, nyumbang masjid, ya beli ini beli itu, ada santunan masjid. Orang kaya umroh tiap bulan, orang kaya haji. Ini yang kedua, dia nggak punya duit tapi dapat pahala pembangunan masjid. Dia nggak punya duit tapi dapat pahala haji dan umroh. Dia nggak punya duit tapi dapat pahala santunan. Dari mana dia dapat pahala ini? Sama di dunia ada dia jadi. Orang yang lihat baru dia aja itu dapat pahala. Makanya nanti lagi sebetulnya dia termasuk kemarin yang kajian kemarin yang saya kasih kabar ke dia. Katakan paman nama bihasanatu, siapa orang yang punya niat baik, malam dia amalkan, tapi kagak kesampaian, jadi. Kata Allah hasanah kamilah, maka Allah catat baginya satu kebaikan sempurna. Kita punya niat baik, nggak kesampaian, jadi. Maka Allah catat apa? Kata Allahu hasanatan kamilatan. Allah catat baginya satu kebaikan sempurna, kamilah. Sempurna setengah, sempurna kebaikannya. Makanya kemarin jangan ya. Dapat WA kan ngaji ibadah, udah lihat ngaji belum? Udah tunggu. Aku yang dibagiin belum? Belum. Itu dibagiin aku. Misalnya udah dulu enggaknya, enggaknya nggak ada. Pertanyaan sia-sia nggak? Jamaah dapat hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Jadi kalau nanti ada pengajian, ustaznya nggak datang, seneng apa sedih? Seneng apa sedih? Seneng banget, saya sakit hati nih. Ya, jadi kalau ustaznya nggak datang, ya harus tenang. Maksudnya seperti ini, jangan sedih, kita mendapatkan kebaikan sempurna. Kenapa? Tapi jangan doain, doa Ustaz aku apa? Nah itu masalah itu namanya niat jahat. Ini jamaah Ustaznya sakit, alhamdulillah. Kalau bicara aja, Ustaz sakit alhamdulillah. Jadi kalau kita ini ada halangan, ada ujian sakit, maka tetap dapat pahala yang sempurna. Kalau jadi bagaimana? Nah ini lebih keren lagi. Kalau jadi kata Nabi, fa'amilah dan jadi dia kaitan tidak dan kata Allah bi asyrati dengan 10 kali lipat
ila sab'i mi'ati dhikrin sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsiran sampai tidak terhitung. Jadi kalau orang punya niat baik itu pahalanya 700 sampai tidak terhitung. Kalau punya niat baik terlaksana. Misalnya Bapak umroh, niat aja umroh, niat. Haji, niat, haji. Ya Allah pengen haji, niat haji, niat umroh, niat. Sampai mati ada umroh, mati. Maka kita dapat pahala umroh sempurna, hasanah. Sampai mati ada haji, sampai mati, maka kita dapat pahala haji, hasanah, kamilah, sempurna. Itu baru apalagi jadi. Tapi jangan begini, kita kan begini pengen haji, duit dari mana, begitu dapat duit 100 juta saya mah udah haji, saya tidak ada itu mah namanya apa ya, kita gitu ya. Jadi udah dikasih kesempatan bukan malah ya. Jadi jamaah umroh berapa sekarang umroh? 30 ya, sekitar 30. Haji daftar haji berapa? Sekitar begitu, 25 sampai 30. Maka boleh ada 2 pilihan. Jamaah mau umroh atau haji boleh. Mana yang diambil? Saya mau nggak umroh kan, saya mau haji, saya milih 30 juta, saya daftarin haji daftar. Masalah berangkat tahun berapa itu urusan Allah. Saya kemarin antri 12 tahun. Alhamdulillah. Karena 12 tahun yang lalu di usia 30 saya daftar, di usia 42 3 anak kemarin baru berangkat. Alhamdulillah masih seger badan, masih ada pentingan Pak. Soalnya angkatan saya ada 80 nya, ada 85 udah begini gitu. Kasihan. Makanya yang muda-muda nih, ayo daftar ya sekarang. Ya, RT daftar tuh, ya, Allah. Jual, mangga jual, ya, aku 30 juta. Iya. Carry masih ada carry jual itu, ya, buat haji dua beli, kalau belinya 1 cukup, kalau 2 nggak cukup, ya. Jadi gitu ya, teman-teman sekalian, ini nasihat buat saya, Jadi haji itu wajib, jangan berlindung. Kita katakan begini, pergi haji jika mampu itu. Jadi kalimatnya jika mampu, bukan nggak mampu, nggak mampu mobil expander, misalnya, ya misalnya itu, ada, maaf ya yang di expander. Jadi maksudnya sesuatu yang itu maksudnya bilang nggak mampu gimana sih? Kalau nggak mampu mah doyok, jadi ya bagus, sehat, sama nggak tahu tidak mampu. Ya tapi mobil buat kerja, mobil buat kerja, tetapi kalau buat kerja kita ini pakai jasa BTN. Kadang-kadang kita antara kebutuhan primer dengan tersier itu jadi nyampur. Ya mobil itu kan nggak mesti yang 300 juta, mobil yang 50 juta yang penting ada orang yang magas sudah itu kan badannya. Cuma kita nggak cukup untuk pengen yang lebih mewah, sehingga apa tadi kewajiban haji terlalaikan, abal. Jadi makanya sekarang udah sekarang coba kita begitu pulang cek, kita punya harta bisa dijual aja. Punya kandang dulu, jual kandangnya, mau bulu-bulunya, laku kan 30 juta, laku alhamdulillah. Tapi insya Allah ya Pak, semua punya niat yang kuat untuk berangkat haji dan insya Allah Allah bisa memudahkan. Ya, gaji Anda cukup nggak buat haji? Oh, tenang aja. Kita katanya ada kenaikan BBM, saya tenang ya. Ya, jadi yang kedua ini, jemaah sekalian, dia nggak punya harta betul, tapi ilmu dapat apa itu? Pahalanya sama orang kaya. Makanya kita jangan. Kemarin saya ketemu Ustaz Idris, orang yang biasa ngaji. Dia habis ngaji di salah satu masjid tersenyum di daerah di daerah sekarang Barat dan di kawasan. Ada di Salim, Haji Amin itu diceritakan. Itu masjid habisnya 2,5 miliar, hampir 3 miliar. Itu Haji Amin di
di Amit nyumbangnya 1,5 miliar. Dia keluar itu orang kaya sekali nyumbang berapa? 1,5 miliar. Kita mau baru nyumbang 1,5 miliar nyumbang gopeng yang punya kita itu artinya orang kaya berapa? 2 miliar, 1 miliar keluar orang kaya. Kita bisa nggak kayak Haji Amin? Bisa. Bagaimana kamunya? Kalau saya punya duit banyak aja, saya pengen punya sendiri. Kalau punya ilmu, saya pengen kayak orang anu, saya pengen kayak orang kaya yang sedekah, orang kaya bikin anu. Saya pengen kayak mereka. Kan itu seperti simpulan. Bisa. Biasanya gitu boleh. Sampai jam 9:30 kali ya. Mati kan itu. Jadi artinya mas kalian perhatikan baik-baik. Jadi orang yang nggak punya harta kalau dia punya ilmu itu sejajar dengan orang kaya yang bersedekah. Makanya di zaman Nabi, orang kaya sama orang miskin itu ada perbedaan juga. Dan di zaman Nabi orang miskin protes. Demo pak orang miskin di zaman Nabi. Sekarang ya ada yang demo, ada orang miskin ada. Misalnya nggak ada bagian bansos gitu ya. PRT biasa ngomel, PRT dia nggak dapat itu deh, ya. Nggak dapat beras, itu suka ngomel. PRT yang di Solo di sini mah insya Allah sama kan gitu ya. Ya di zaman Nabi orang miskin dia sama demo. Orang miskin dia ngadu sama Nabi protes. Bukan sekarang doang. Orang miskin zaman dulu suka protes. Tapi dia protes. Apa mereka protes? Dan ngadu ya Rasulullah. Kita juga baca. Tapi giliran orang kaya sedekah, kita nggak bisa sedekah. Demonya orang miskin di zaman iri sama siapa? Orang kaya ya. Jadi baca iri dia. Sekarang mau iri kalau dapat kok ada iri yang gini kan ya. Kayaknya dia apa buah mati. Ini sekarang wah nggak boleh kalau kali dapat. Tak kalau doa kita kaya. Tapi kalau dalam prakteknya pengen jadi orang miskin, itu lumayan pengen kaya. Tapi kalau dalam data kependudukan statusnya pengen orang miskin, orang nggak mampu gitu kan. Makanya tabung gas lagi masih hijau, benar nggak? Iya, masih melon nggak coba? Itu buat siapa? Ada tulisannya khusus untuk orang. Kita mau belagu kaya nih, gas masih melon ya belagu banget. Pokoknya kalau selama gas masih melon jangan lagu dah gitu ya. Angilwan lagu gas melon gitu lah. Saya pak alhamdulillah pak udah gak pakai gas melon. Gara-gara apa? Gara-gara kemarin bongkar rumah sama pemborongnya, kompornya diganti sama komponen ceker. Ya kata saya ganti gasnya ini makanya. Jadi saya ganti melon gara-gara ganti kompor. Jadi katanya gak bisa pakai melon, bisa harus pakai biru ya lumayan. Tapi itu tadi ya bos, kita kadang-kadang merasa pengen jadi orang miskin, tapi doanya pengen. Kalau giliran pendataan, pengennya termasuk orang yang tiba. Kita berkali. Maka di zaman itu orang miskin protes sama Nabi ya Rasulullah. Kita sholat orang kaya sholat, kita mandi orang kaya mandi, lah kita sholat kita bengok, kita pengen kayak dia gitu. Apa kata Nabi dan sekali? Sini, orang kaya sini kumpul. Nabi ngasih amalan, kata Nabi ini. Apa ini? Habis sholat, ini sebelum disyariatkan zikir. Habis sholat, baca zikir 33. Subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini kamu bisa menyayangi orang kaya. Oh gitu, sudah sebulan. Diamalin Pak amalan itu habis sholat Allah sampai selesai. Lama-lama orang kaya melihat kan, berzikir. Ada akhirnya orang kaya juga ngadu lagi ke orang miskin. Ngadu lagi dengan Rasulullah. Nasihatnya kemarin bocor rahasia ini juga ya. Orang kaya sekarang apa? Kalah lagi gitu. Apa kata Nabi dari kafarullah yu'ti man yasha.
itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jangan cemburu. Kemudian itu pengaruhnya dari Allah Subhanahu. Tapi intinya adalah di zaman di orang miskin punya ilmu, maka apa yang terjadi itu berlomba-lomba dalam beribadah. Hari ini ya, tadi dari 4 golongan kita baru bahas berapa? Dari 2 ini kita lihat kedudukan yang kata Nabi sawaun, sama orang kaya orang miskin. Padahal kita tahu bagaimana orang miskin ibadahnya. Ya, tapi nggak bisa santunan, nggak bisa zakat, nggak bisa bangun masjid. Dari mana dia buat makan dia susah? Dia bisa haji umroh, nggak tahu. Tapi dia pahalanya bisa sama seperti orang, karena kemuliaan apa ini? Betapa pentingnya kedudukan ilmu menjadi pintu gerbang semua ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu pentingnya hadir di majelis ilmu. Saya belajarnya di YouTube, boleh nggak? Boleh. Yang bilang nggak boleh, saya boleh. Yang penting gurunya jelas begitu. Iya, yang ini kalau ustaznya kagak jelas ya. Maksudnya siapa yang kita ambil ilmunya? Boleh Pak, di YouTube boleh, di Facebook boleh, dimanapun boleh. Yang penting sumbernya jelas, ustaznya. Katanya kalau belajar gak ada guru bisa sesat. Iya, belajar tanpa guru bisa sesat. Belajar dapat guru yang salah lebih sesat. Jadi gurunya salah. Coba kalau gurunya Mama Bufro, bagaimana? Mau ngobrol sama semut nanti, mau video kalau malaikat mau apa? Dan gurunya salah, dan muridnya juga selewat. Dan ada nggak yang percaya? Ada nggak pengikut Mama Bufro? Coba kalau kita dibilangin lagi bisa Pak, karena salah memilih. Ini contoh ya, karena bahkan majelis ulama MUI aja sudah memblacklist, nggak boleh aja masa beliau ngomong sama malaikat dikumpulin gitu. Dan pengikutnya percaya nggak? Ini bukan sudah terjadi. Makanya salah milih dulu lebih makin susah dibilangin. Ya, belajar ada guru, tapi tadi sekarang zaman sudah tadi boleh belajar di YouTube, boleh belajar di Google, boleh. Yang penting sumbernya jelas, jangan itu sumbernya. Mau bagaimana juga? Kita belajar langsung tapi gurunya salah. Gitu ya. Jadi majelis ilmu di masjid ini ayo hidupkan agar karena ini gerbang dari seluruh ibadah. Anak muda belajar, ya. Ketika anak muda punya ilmu, insya Allah, ya semangatnya dan sebagainya. Abi titipnya anak muda ya, kalau memang ada peluang untuk haji lebih cepat, udah tabungan haji, Allah. Ya, karena ibadah itu kalau fisik masih kuat, masih muda, itu insya Allah banyak kelebihannya, Pak. Karena di sana perjuangannya suhu. Kemarin waktu musim panas saya di sana sampai 51 derajat. Madinah itu 51 derajat. Kita 35 itu udah ngapa musimnya. Cuma anehnya gitu di sana panas banget tapi nggak keringetan. Panasnya panas tapi nggak ada keringetan. Kalau di sini kan kita berasa dulu keringetan dulu. Apalagi ya tadi ya siang-siang itu ngap dan sebagainya di sana. Tapi suhunya sampai. Makanya tahun kemarin, tahun ini ya 2024 ini. Rekor jamaah haji meninggal paling banyak ketiga selama pelaksanaan ibadah haji Indonesia ya. Yang pertama paling banyak meninggal pada saat tragedi Mina tahun 90-an ya. Bocah-bocah mau nanti ya. Saya waktu masih kecil tahu lah ada tragedi Mina tahun 90-an berapa itu. Nah itu yang paling banyak jamaah haji yang meninggal. Yang kedua itu tahun 2000 berapa, 2000 sekian yang banyak meninggal. Nah yang ketiga terbanyak tahun ini tahun 2024 terbanyak meninggal. Salah satu penyebabnya adalah karena tahun ini banyak lansia yang terjadi. Banyak karena prioritasnya lansia di. Nah, artinya apa ya? Kalau udah tua, berat. Saya yang merasa aku muda luar biasa perjuangan. Apalagi yang tua.
Tapi ada juga yang keluar sebenarnya ada gitu ya. Karena apa? Biasa capek, biasa kerja di kebun, gitu. Jadi di sana dia jadi ya sekali lagi ya cuma pilihan Allah ya, sehat, panjang umur, selamat, semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita kalau dipilih oleh Allah bisa menunaikan ibadah. Mudah-mudahan ya sekali lagi jamaah sekalian, ayo berilmu sebelum ngomong, berilmu sebelum beramal. Karena itu pintu gerbang dari seluruh kebaikan kita. Terima kasih kepada PKN yang memfasilitasi jamaah untuk belajar dan belajar hadir di majelis taklim ilmu. Karena setiap kita kalau terus belajar bisa memperbaiki diri. Di sini kalian setiap malam Senin aja, ya sebulan seminggu setiap malam Senin apa berapa? Sebulan, masya Allah, padat banget jadwalnya ya. Sebulan sekali, masih alhamdulillah. Oh berarti kemarin saya nggak datang itu emang sekarang kosong ya? Oh masya, ya jadi bisa bergeser ya. Itu salah satu hikmahnya kalau sebulan sekali, gitu ya. Masih bisa bergeser. Tapi intinya jemaah kalaupun di sini sebulan sekali, coba keluar cari masjid atau tempat lain yang ada juga kajian. Jadi ngaji sebulan sekali itu kurang. Ya ngaji sebulan sekali itu kurang. Makanya gak apa-apa jemaah di Ahmadani misalnya pengajian datang atau di masjid-masjid lain kalau ada kajian datang. Agar apa? Agar kita dapat ilmu. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat naikin derajat di hadapan manusia, tapi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lingkungan kita ini lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, anak-anak yang bisa menjadi jalan bagi kita yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku berdoa wassalamualaikum kita akhiri dengan doa berbatis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.